Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini pelajaran PJOK kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang renang. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ya, seperti biasa, doa pagi, kemudian membaca sholawat nariyah 11 kali, Asmaul Husna, Indonesia Raya, dan tidak lupa tahlilnya ya. Bagi yang tahlil, kemudian bagi yang sholat duha, dan bagi yang juz amma. Saya berharap anak-anak tetap semangat melakukan pembelajaran walau belajar di rumah atau di pondok dengan menggunakan sistem daring. Tak lupa tetap jaga kesehatan kita agar kita sehat selalu dan terhindar dari segala sesuatu yang berbahaya, termasuk dengan adanya virus COVID-19 ini. Ya, pertama-tama kita akan belajar tentang aktivitas air. Mohon anak-anak bisa menyimak dengan baik materi ini ya. Kita mulai dari pengertian aktivitas akuatik, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan air, baik olahraga renang, polo air, loncat indah, berselancar, arung jeram, dan sebagainya. Saya yakin pasti sudah pernah melakukan salah satu kegiatan yang barusan saya sebutkan tadi. Walaupun mungkin untuk tekniknya belum seperti yang akan dibahas pada materi ini. Baik, berkaitan dengan sejarah adanya olahraga renang, itu pada tahun 1908 didirikan Perserikatan Renang di seluruh dunia atau dikenal dengan FINA atau Federation International de Nation Amateur. Kemudian pada tahun 1917 di Indonesia didirikan perserikatan dengan nama Banggunse Swimbun pada tahun 1951. Kemudian sampai hari ini ya baru dikenal dengan nama PBSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nah, kemudian anak-anak di olahraga renang itu dikenal dengan 4 gaya, yaitu gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Dari keempat gaya tersebut, ini ada tingkat kesulitan dan kemudahan masing-masing. Jadi mohon anak-anak untuk nanti bisa dipelajari secara serius lagi. Nah, kemudian apa sih yang pertama itu sebagai bentuk keterampilan bela diri. Jadi kalau seseorang yang sudah menguasai renang berarti dia telah mempersiapkan diri saat kemungkinan terjadi bahaya tenggelam ya, misal ada banjir bandang dan lain-lain. Kemudian bentuk rekreasi tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita Indonesia itu memanfaatkan aktivitas renang itu di sela-sela liburan. Ya, biasanya banyak orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk ke kolam renang. Nah, kemudian manfaat yang ketiga dari renang yaitu membentuk ya kesehatan dan kebugaran tubuh. Seperti yang sudah saya katakan bahwa ketika kita sudah terbiasa melakukan olahraga, maka kita tidak akan cepat lelah ya. Kemudian sebagai bentuk sarana prestasi. Nah, sekarang di Indonesia sudah banyak atlet-atlet renang ya yang berhasil menjuarai tingkat nasional bahkan internasional seperti Asian Games, Olimpiade, SEA Games, dan lain-lain. Nah, gaya bebas sendiri ini merupakan teknik dasar dari olahraga renang ya, karena kalau belum bisa teknik dasar gaya bebas ini belum bisa lanjut ke gaya dada dan gaya katak. Ya, seperti halnya atlet yang hendak mengikuti loncat indah itu juga memerlukan gaya bebas terlebih dahulu. Jadi gaya bebas ini merupakan pondasi dari adanya olahraga. Nah, anak-anak, ini merupakan teknik dasar gerakan gaya bebas dalam olahraga renang. Itu terdiri dari 3, yaitu teknik ayunan lengan ke atas, ayunan kaki, dan teknik pernafasan. Jadi saya harap anak-anak bisa menyimak materi selanjutnya.
Pertama ada teknik ayunan tangan ke atas, ini ada beberapa step ya. Anak-anak mohon untuk bisa dicatat karena materi ini tidak terdapat di LKS ya. Yang pertama ada ambil nafas, angkat siku, kemudian membentuk sudut 90 derajat, kemudian dikayuh dan melakukan gerakan yang sama dengan tangan yang satunya. Jadi untuk melakukan olahraga renang itu perlu adanya koordinasi antara tangan dan kaki ya. Anak-anak bisa memperhatikan contoh gambar di atas, bagaimana ketika tangannya turun itu posisi kakinya berbeda. Teknik selanjutnya yaitu teknik ayunan kaki. Itu ada dua cara. Yang pertama, kedua kaki digerakkan naik turun secara bergantian ke atas dan ke bawah. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa waktu menggerakkan kaki naik turun antara kaki dan kiri, kanan dan kiri itu harus lurus ya, sehingga tidak kaku. Karena kalau kaku itu akan mengakibatkan kepanikan. Nah, untuk pemula itu biasanya digunakan pelampung di daerah dada. Nah, kita belajar bagaimana cara menggerakkan kaki. Atau biasanya ketika seseorang yang hendak mau belajar renang, itu biasanya di pinggir kolam terlebih dahulu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ayunan kakinya bagaimana. Untuk selanjutnya yaitu teknik pernafasan ya. Ketika kita melihat seseorang yang berenang, kita sering melihat orang itu kepalanya naik turun. Nah, ternyata naik turun itu adalah kegiatan mengambil nafas melalui hidung. Jadi ketika nanti sudah di dalam kolam renang itu sudah tidak menggunakan pernafasan hidung, tetapi menggunakan mulut. Ya, itu saja yang dapat saya karena adanya keterbatasan waktu. Saya harap anak-anak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Nah, tugas dari PJOK yaitu meresum materi yang barusan saya sampaikan, kemudian jangan lupa mengerjakan di buku PJOK. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Bu Rini. Kemudian jangan lupa link absen ada di kolom komentar. Jadi silahkan Anda mengomentari ya postingan video ini dengan menulis nama dan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.